Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Hey! Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, penciptaan semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari rindukan Tuhan. Kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Di kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sarukan, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Great is our God. Sorak kemuliaan bagi Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau di pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan Yesus melawat setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kami mau merindukan pribadi-Mu melebihi dari apapun Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan, maka kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami taruh ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Tuhan Engkau dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
kedua tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, sebab hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kau Allah yang layak menerima segala pujian, Kau Allah yang layak menerima segala sembah Tuhan. Terimalah pujian sembah kami pagi hari ini yang kami naikkan Tuhan. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Ini hati kami, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Engkau Raja di atas segala raja, segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Oh, segala kemuliaan bagi Allah yang duduk di tahta. Hormat bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak menerima segala sembah. Kau Holy Spirit. Oh, we worship You, Lord God. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Oh, kami rindu Engkau Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau menjamah setiap hari. You are worthy, Lord God. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord God. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan melebihi dari apapun.
Kami rindu Tuhan, kebaikan-Mu terus mengikuti kami dimanapun kami berada Tuhan. Yes Lord God. Ya Rabbashik, ya Rabbashik. Love you Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Selamanya Engkau setia. Mari saja putus untuk bangkit berdiri. Selama hidupku Engkau baik. Di setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selamanya. Yes, amin Tuhan.
kebaikan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Tangannya tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan.
duduk kembali. Haleluya. Pagi hari ini kita akan memberi pekerjaan di Tuhan di tempat ini. Mari siapkan persembahan kita yang terbaik. Persembahan hari ini masih dipersembahkan untuk KKR di Sibalago. Jadi Bapak Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan dalam KKR di Sibalago. Sebelum kita berdoa, saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara bersukacita untuk memberi pekerjaan Tuhan, amin. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang memberkati pekerjaan Tuhan untuk ibadah di KKR Sibalago Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan semuanya adalah penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Itu adalah pengumuman untuk ibadah sepekan. Untuk pengumuman yang berikutnya, kami mengumumkan bahwa ibadah KKR nanti yang akan berlangsung di Sibalago, yaitu tanggal 17 Agustus, itu akan dilayani oleh Pastor Roy Sindara STH. Untuk jemaat Tuhan yang rindu mengikuti ibadah KKR nanti, bisa mendaftar ke Bro Robert. Untuk jemaat Tuhan yang rindu untuk mengikuti ibadah KKR nanti, bisa mendaftar di Bro Robert. Ini pendaftarannya untuk kebutuhan konsumsi dan persiapan transportasi. Jadi buat setiap jemaat Tuhan harap mendaftar. Kemudian untuk pengumuman yang berikutnya, kami menginformasikan kepada Bapak Ibu dan seluruh jemaat Petra Palu bahwa di hari Rabu tanggal 24 Agustus kita akan mengadakan klik atau komsel serentak untuk pertama kalinya di tahun 2022. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Petra untuk mengambil bagian dalam klik atau ibadah komsel ini, karena klik ini hanya berlangsung 1 kali dalam 1 bulan. Jadi hanya ada 1 kali dalam 1 bulan. Jadi kami menghimbau nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti klik-klik yang sudah disediakan nanti. Untuk pengumuman yang berikutnya masih seputar KKR tadi, buat anak-anak sekolah minggu
anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti KKR di Sibalago, itu kami sampaikan bahwa ibadahnya itu akan dimulai jam 9 pagi. Jadi anak-anak sekolah minggu mungkin bisa kumpul sebelum jam 9. Kemudian untuk pengumuman yang berikutnya, jemaat kami menghimbau bagi setiap jemaat Petra yang mungkin belum bergabung di dalam grup WhatsApp Gereja Petra Palu, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pindai kode QR yang sudah kami sediakan. Mungkin setelah ibadah nanti bisa langsung dipindai kode QR-nya di depan pintu masuk. Sehingga Bapak Ibu Saudara mungkin jemaat yang belum tergabung bisa sama-sama menerima informasi atau apapun yang bisa disampaikan di dalam grup Petra terkait ibadah Petra di tempat ini. Kemudian untuk pengumuman yang berikutnya, untuk jemaat Tuhan yang rindu memberikan kesaksian atau rindu mungkin menyaksikan mujizat Tuhan, terlebih dahulu bisa menghubungi Sesfera atau Saudari Dini, bisa menghubungi nomor yang sudah tertera. Untuk pengumuman yang paling terakhir, kami menyampaikan selamat datang buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Mungkin yang baru pertama kali hadir, datang bersama-sama bergabung di tempat ini, kami sampaikan selamat datang. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, bisa mengangkat tangannya. Ya, kalau tidak ada, ruang kesaksian saya tutup. Mari persiapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan pujian ini. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku.
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau sekali lagi, Yesus. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Bapak berikan pagi ini. Bapak, kami mau belajar sesuatu hari ini. Berikan hati seorang murid yang mau diajar oleh kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami butuh firman-Mu, kami butuh suara-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini benar-benar menangkap isi hati Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan pekerjaan kuasa iblis segala tipu dayanya tidak ada lagi di tengah-tengah kami. Sebab ruangan ini dipenuhi oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun hamba-Mu. Biarlah Engkau memakai mulut bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah hamba berbicara Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Masih kurang. Shalom. Apa saudara bersuka cita pagi ini? Amin. Coba berikan senyum kiri kanan dulu yang paling bagus senyum saudara. Waduh, pendeta enggak bisa senyum pakai masker. Saya percaya saudara bersuka cita dan memang itu adalah salah satu gaya hidup anak-anak Tuhan. Ya, sebab kalau kita datang hari Minggu, saudaraku, selain kita memuji, selain kita menyembah Tuhan, satu hal yang kita harus tahu bahwa kita sementara mendengarkan kabar baik. Ya, mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan itu sama dengan kita mendengar kabar baik, saudara. Jadi Tuhan selalu memberikan sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan itu bukan sesuatu yang menekan, bukan sesuatu yang saudara seringkali banyak orang-orang Kristen menganggap firman itu sebagai beban untuk dilakukan. Berarti tidak sesuai dengan artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal sebenarnya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah kabar baik bagi kita. Dia adalah terang bagi kita. Dia adalah tuntunan bagi kita. Tetapi seringkali itu menjadi beban dalam kehidupan banyak orang. Sehingga mereka kadang-kadang sangat tertekan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Karena kita sudah memasuki bulan Agustus. Kita lihat di mana-mana bendera merah putih dikibarkan, ya, dan kita sudah tahu bersama bahwa ini adalah bulan kemerdekaan, ya, bagi
bangsa Indonesia. Tapi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan, bukan saja secara di luarnya, Bapak Ibu, ya. Di luarnya mungkin kelihatan bebas, tetapi di dalamnya. Jadi kekristenan itu adalah sesuatu yang dari dalam. Tuhan merubah dari dalam. Makanya kalau dia dirubah dari dalam, saudara yang dikasih Tuhan, itu akan terpancar dari luar. Itu akan keluar. Ya, kekristenan itu dari dalam, yang di dalamnya dulu. Apakah betul merdeka? Ya, kita ibadah, kita punya firman yang dahsyat. Kita punya Yesus yang dahsyat. Kita baca firman, bagaimana 2000 tahun yang lalu dia begitu luar biasanya. Ya, ada di dalam dunia ini, bekerja, menyembuhkan, memulihkan. Dan kita tahu bersama firman Tuhan berkata bahwa dia tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita agung-agungkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan hari-hari ini adalah apakah betul jemaat Tuhan mengalami kemerdekaan itu? Apakah betul-betul kita mengalami firman yang sama dengan yang ada dicatat dalam Alkitab? Ataukah, makanya kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Ya, kalau kita bicara tentang agama itu bukan hanya sekedar kita ibadah, saya ibadah hari Minggu, saya punya Alkitab, saya punya gambar-gambar Yesus. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang kehidupan. Bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya? Apakah betul kita mengalami yang namanya kemenangan, kemerdekaan yang seperti apa yang dicatat oleh Alkitab? Atau kita punya paradigma yang ya sudahlah, yang penting saya begini. Nah saudara, itu firman cuma dulu. Nah ini yang menjadi, saudaraku, senjata iblis. Ya, iblis memberitahukan kepada kita setengah, ya, hal yang paling berbahaya adalah ketika kita menerima setengah kebenaran. Ya, setengah kebenaran, enggak apa-apa, ibadah aja. Itu firman bukan untuk kamu, itu untuk orang lain. Kamu terima aja. Nah ini repot, saudara. Ini berbahaya. Ya, kalau jemaat itu menerima cuma setengah daripada kebenaran, maka hidupnya pasti tidak akan maksimal di dalam Tuhan. Firman Tuhan dicatat agar kita tahu. Amin. Agar kita tahu dan kita membaca. Dan ketika kita membaca ada rema yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tahu, kita mengerti. Jangan melakukan tidak mengerti, saudara, repot. Waktu kita mengerti dan kita praktekkan itu dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bukan cuma berdampak kepada orang, tetapi hidup kita ini sungguh-sungguh pasti akan dimerdekakan. Mungkin saudara bilang, Pak, saya sudah merdeka. Tetapi ada banyak orang Kristen tidak betul-betul merdeka. Mereka masih tertawan. Salah satu contoh kecil, kalau hari ini kita baca firman dulu ya. Muka saudara minta firman. Ya. Muka-muka firman Tuhan, ya, puji Tuhan. Ya, Yohanes tadi ya, pasal 8 ayat 30-32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, perhatikan, kamu akan mengetahui kebenaran, terjemahan lain, kamu akan mengenal kebenaran. Dan apa? Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kata merdeka itu kan bebas, saudara, yang tidak ada tekanan, tidak ada, saudaraku, sesuatu yang betul-betul mengikat kita. Kita betul-betul bebas. Di dalam kebebasan kemerdekaan itu ada sukacita. Di dalam kemerdekaan itu ada kemenangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini kita berkata, oh saya sudah dimerdekakan.
saya sudah merdeka. Tetapi hari-hari ini saudara kita masih beban untuk lakukan firman, kita masih beban dalam beribadah. Kita masih saudara yang dikasih Tuhan, aduh terbeban sekali. Bukan terbeban saudara artinya punya kerinduan. Tetapi seakan-akan ibadah, pelayanan saudara. Itu menjadi satu momok dalam hidup kita. Menjadi satu ibadah lagi, pelayanan lagi. Berarti saudara yang dikasih Tuhan, kita betul-betul belum merdeka di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita masih mendengar apa kata orang, masih terpancing dengan apa kata orang. Wah, orang sudah berkata begini, udah saya tidak mau lagi ibadah. Apakah betul kita sudah merdeka, saudara? Apakah betul firman itu? Kalau firman itu tinggal di dalam hidup kita. Apalagi saya pernah menjumpai saudara, ada orang-orang yang hari-hari ini sibuk cari perpuluhan itu tidak penting. Cek kembali, dia cari hamba Tuhan yang mendukung dia bahwa perpuluhan itu tidak penting. Dia cari di TikTok, dia cari di Facebook. Wah, ini pendeta ini bilang perpuluhan itu enggak penting. Ya dasarnya kamu mau cari dukungan pendeta itu memang karena kamu pelit. Karena kamu memang merasa bahwa wah ini beban. Karena kita memang jujur aja, kita jujur-jujuran aja di hadapan Tuhan. Kita masih terikat dengan hal-hal seperti itu. Di mana hati kita berada, harta kita juga di situ. Di mana harta kita berada, hati kita di situ. Itu Alkitab mencatat dan Alkitab tidak pernah salah. Amin. Pasti betul. Pasti benar, saudara. Bahwa apa dasarnya kita kadang-kadang mengatakan ini tidak benar. Apa dasarnya? Nah, kadang kita mengatakan itu sesuatu itu karena betul-betul kita ini saudara masih terikat dengan dunia ini. Bahkan jujur aja seringkali orang-orang Kristen banyak yang masih takut mati. Padahal itu sesuatu yang pas, sesuatu yang saudara akan ke situ nanti. Saudara, kita tahu bersama ya bahwa contoh kehidupan manusia yang sesuai dengan Bapa di sorga. Ini contoh adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Setuju ya? Itu adalah contoh manusia. Ya, kalau saudara baca Filipi, di situ dikatakan bahwa betul-betul dia mengambil rupa manusia. Mengosongkan dirinya. Ya, bagaimana kita sama-sama, saya tahu di sini pasti sudah banyak yang belajar tentang bagaimana kehidupan Yesus. Wah, itu kehidupan yang saya bilang kehidupan yang luar biasa yang tidak pernah kita melihat manusia yang seperti dia, saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa betul-betul dia itu menjadi pribadi yang merdeka di dalam Tuhan. Pribadi yang betul-betul saudara tidak terikat dengan dunia ini, saudara. Nah, saudara coba lihat kehidupan Yesus, saudara. Bagaimana Yesus dari seorang yang pemilik sorga. Ya, bukan orang dalam, tapi dia pemilik. Betul Om ya? Dia pemilik sorga. Wah, kalau dibilang kekayaannya, Pak Pendeta Kris Manusama bilang dia jual bintang satu, saudara tidak bisa beli. Dia pemilik sorga. Tetapi saudara tahu, dia harus turun jadi manusia. Itu pertama, jadi manusia. Dia tahu manusia itu adalah pribadi yang terbatas. Dia harus turun di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa. Dia turun ke tempat, dari tempat yang indah, yang luar biasa, dia turun ke dunia yang penuh dengan kejahatan air mata dan menjadi rupa, bukan jadi raja, saudara. Secara manusia ya. Dia bukan lahir di lingkungan kerajaan. Dia bukan lahir dari orang tua konglomerat. Tetapi dia tidak protes, saudara. Wah, saya ini dari atas ini.
Terus dikasih waktu dia di bumi, dikasih fasilitas, bapakmu tukang kayu. Bahkan dia kemana-mana melayani. Saudara, dengan seadanya, saudara, yang dikasih Tuhan. Tidak protes, tidak bersungut-sungut. Dia nggak pernah katakan, saya ini mau nebus manusia. Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada fasilitas. Bahkan dihina, diludahi. Kenapa Yesus bisa tidak terpancing? Kenapa Yesus tidak marah? Ketika orang bilang dia, kamu itu setan, kamu itu Beelzebul, kamu itu tidak benar. Bagaimana bisa Yesus menjawab di depan Pilatus dengan begitu tenangnya, dengan begitu teduhnya. Padahal di luar sana tuduhan-tuduhan begitu luar biasa. Wow, saudara, kalau kita sudah ada di posisi Yesus, mungkin rambutnya kita sudah naik semuanya. Dia begitu tenang. Dan dia mengatakan kepada mereka, para imam-imam, engkau sendiri yang tiba-tiba dia ditampar, saudara. Tapi dia tidak mengatakan, Bapak kirim malaikat untuk menghancurkan bumi ini. Tidak, saudara. Bagaimana dia tidak terpancing dengan keadaan yang di luar. Kenapa? Karena di dalam Yesus, dia sudah merdeka, saudara. Dia sudah merdeka. Dia adalah firman. Makanya Yesus bilang, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu pasti akan benar-benar merdeka. Banyak orang tidak menangkap rema ini, saudara. Banyak orang Kristen cuma ngaku Kristen, tapi tidak merdeka di dalam Tuhan. Masih terpancing, masih terikat dengan dunia ini. Bagaimana kalau hari ini Tuhan tidak memberikan fasilitas seperti apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau hari ini Tuhan tidak menjawab doamu? Bagaimana hari ini kalau kau sudah melayani, kau sudah memberi yang terbaik kepada Dia. Tapi aduh kok enggak sesuai ya. Terus kita mulai ngomel. Kita mulai protes kepada Tuhan. Sesungguhnya engkau belum merdeka di dalam Tuhan. Waktu saya renungkan, saudara. Ketika Yesus ada di perahu, tiba-tiba badai datang. Mengamuk, saudara. Alkitab mencatat, Yesus tidur nyenyak. Sampai semuanya, saudara yang dikasih, tapi semuanya ketakutan, khawatir. Wah, kita mati nih. Wah, bagaimana kita menyelamatkan diri? Waktu COVID kan gitu kan, saudara. Berapa banyak kita, wah panik, wah. Sampai ada satu orang bilang gini, bagaimana sudah hidupnya pendeta itu? Tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan. Terus jemaat itu bilang gini, karena pendeta itu hidup dari kolekte dan perpuluhan. Saya panggil dia. Mari. Saya bilang sama ibu, justru berkat saya lebih banyak waktu COVID dibandingkan sebelum COVID. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Justru dia buktikan bahwa aku yang pelihara engkau. Dia yang pelihara. Ada ketakutan, ada ketakutan yang memang kita manusia. Tapi ada ketakutan yang berlebihan. Kalau ketakutan kita, jujur ya saudara, ada orang datang doa itu takut. Bukan iman. Karena saya sudah mau mati. Datang sama Tuhan. Dia datang dengan Tuhan dengan takut. Bukan dengan iman. Kalau kita begini, berarti kita belum merdeka, saudara. Bahkan ada anak Tuhan banding-bandingkan dirinya. Saya sudah gereja puluhan tahun, saya sudah melayani. Kok Tuhan masih tetap kasih kendaraan yang begini? Masih kasih berkat yang begini? Berarti engkau belum merdeka.
Kau masih terikat dengan dunia ini. Apalagi kau dibilang sudah ditakut-takuti. Kau tidak bayar perpuluhan, bahaya kau. Artinya kau masih terikat. Kita harus jujur aja, saudara. Tuhan itu suka orang yang jujur. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ketika kita terbuka, ya Tuhan memang. Jujur aja Tuhan. Saya masih tidak pegang firman-Mu. Saya masih tidak percaya dengan firman-Mu. Cuma di luar aja saya kelihatan percaya. Tapi sesungguhnya saudara, Tuhan marah kepada orang-orang Farisi. Dia katakan, hatimu memuliakan aku, tetapi sesungguhnya mulutmu memuliakan aku. Tapi sesungguhnya hatimu itu jauh daripadaku. Tidak percaya. Kenapa kita tidak tinggal firman di dalam firman Tuhan? Kenapa kita tidak memegang firman Tuhan? Intinya adalah kita nggak percaya, saudara. Dulu saya sempat banding-bandingkan pelayanan saya. Banding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Saya bertobat dengan hal itu, saudara. Kita nggak bergantung dengan keadaan di luar. Waktu Yesus ada di perahu, dia nggak bergantung. Oh, murid-murid sudah kocar kacir, ketakutan dan sebagainya. Yesus tenang aja. Dia tenang. Badai besar apa, dia tetap tenang. Saya juga punya masalah, saya juga punya pergumulan. Tetapi bagaimana saya belajar? Sama-sama kita belajar untuk memegang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar engkau baca, bukan sekedar engkau dengar. Tetapi mari engkau tinggal di dalam firman itu. Waktu engkau tinggal di dalam firman. Waktu engkau memegang firman itu. Waktu kau ambil keputusan, ya mereka dunia teman bisnis saya mungkin panik. Kenapa mereka panik? Mungkin tidak ada Tuhan di sana. Amin. Engkau ada Tuhan. Mereka mungkin ketakutan. Tapi kita ada Tuhan, saudara. Saya selalu bilang gini ketika ada persoalan. Saya percaya engkau pegang kendali dalam segala sesuatu. Tuhan kadang-kadang gini. Tidak menyingkirkan persoalan itu. Jangan doa ya. Tuhan singkirkan persoalan. Jangan doa gitu. Karena Alkitab katakan di Mazmur katakan, singa dan ular kita akan langkai. Artinya kita akan hadapi itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pergumulan yang Tuhan akan bawa kita masuk. Supaya apa? Supaya kita kenal Tuhan. Supaya kita tahu bahwa saya bisa lewati itu. Saya bisa menjadi pemenang di situ. Karena ada tangan Tuhan yang memegang saya. Hari-hari ini kalau kita ikut Tuhan nih, terus kita tidak pegang firman Tuhan, kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Waduh, saya mau bilang berat ikut Tuhan. Tidak sedikit kan orang bilang, aduh berat. Kenapa berat Pak? Apa Tuhan ini mau mencuri, mau mengambil? Kenapa berat? Bukankah kita sudah baca firman Tuhan? Saudara baca firman Tuhan dari awal penciptaan sampai kepada saudaraku di kitab Wahyu. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Bagaimana Tuhan itu memberikan yang terbaik. Awal penciptaan manusia. Manusia itu ditempatkan di mana? Bukan di hutan. Tapi Alkitab mencatat di Taman Eden. Kalau bicara tentang taman itu. Di dalamnya itu saudara, kalau hutan itu semuanya tumbuhan liar. Biar yang tidak dipelihara tumbuh juga, itu hutan saudara. Tapi kalau namanya taman, saudara tahu? Taman itu di dalamnya itu semuanya adalah tumbuh-tumbuhan pilihan Tuhan. Yang bikin ini bos Tuhan. Sedangkan di Facebook itu kolam ikannya Pak Dedi Leki itu mantap. Bukan promo Pak ya, tapi saya sering lihat. Itu wah bagusnya. Ini tangan manusia yang buat. Tapi Taman Eden itu buah-buah pilihan semua. Kalah saudaraku musangking lewat.
batu-batunya di Taman Eden itu. Batu bacan tidak ada di sana, lewat itu. Itu pilihan Pak, Bu. Di dalam taman itu pilihan. Tuhan taruh manusia di tempat yang terbaik. Masih ragu? Waktu dia bentuk kita, dia bentuk dengan tangannya. Dia kotori tangannya untuk bentuk kita. Kalau saudara baca, mungkin Pak Gembala sudah memberitahukan kepada saudara bagaimana Lucifer itu dibuat oleh Tuhan. Batu-batunya saudaraku minta ampun. Itu batu-batu yang mahal. Saudara buka Yeskel kalau tidak salah. Itu batu-batunya mahal saudara. Tapi waktu dia jatuh, Tuhan apa? Buang. Padahal ini mahal. Ini pemuji penyembahnya Tuhan ini, malaikat ini. Tapi begitu dia sombong, dia jatuh, Tuhan apa? Waktu manusia jatuh, Tuhan buang, Tuhan cari. Makanya Alkitab ini berbicara saudaraku, bukan manusia yang cari Tuhan, Tuhan yang cari manusia. Orang yang berdosa, orang yang kotor. Coba bandingkan saudara, malaikat itu. Sebelum saudara lahir, malaikat sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, betul? Waktu malaikat jatuh, Tuhan buang. Tapi manusia jatuh, Tuhan cari. Waktu engkau jauh, engkau tidak ingat dia, dia cari engkau. Dia cari engkau. Waktu Petrus jatuh, dia udah, Tuhan, saya sudah jatuh nih soal gini. Waktu Yesus bangkit, dia bilang gini sama Maria Magdalena, kasih tahu semua murid-murid. Kasih tahu si siapa? Kasih tahu Petrus. Petrus hari itu saudara merasa sudah gagal, udah hancur, udah tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tapi ada satu pengharapan ketika Yesus bilang begini, kasih tahu juga Petrus. Bukankah dia sudah bilang semua murid-murid, masih termasuk Petrus, tapi dia sebut namanya. Saking dia taunya, saking sayangnya itu Yesus kepada Petrus, dia sebut. Jangan lupa Petrus. Jadi saudara, Yesus firman-Nya, kenapa dia mau lakukan itu? Dia mau kita melakukan itu dalam hidup kita. Kenapa dia mau engkau tinggal di dalam firman-Nya? Kenapa dia mau engkau pegang itu firman-Nya? Engkau hidup di dalam firman-Nya supaya engkau mendapatkan kebebasan yang sejati dari Tuhan. Waktu engkau hidup di dalam firman-Nya, waktu engkau pegang di dalam firman-Nya, itulah yang disebut kemerdekaan yang sejati. Wah, kalau engkau dapatkan kemerdekaan yang sejati itu, engkau akan mendapatkan ketenangan. Engkau akan mendapatkan sukacita. Mau badai, mau persoalan datang, mau tantangan datang. Hari ini engkau tidak mungkin belum diberkati. Hari ini mungkin belum engkau disembuhkan oleh Tuhan. Engkau akan tetap menyembah Dia. Engkau tetap akan bersyukur. Engkau akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita melakukan firman bukan karena tergantung sesuatu dari luar. Bisa ngerti? Saudara, kita enggak bergantung dari luar, saudara. Seringkali kan kita bergantung di luar. Ada motivasi. Tetapi begitu kita betul-betul sudah dimerdekakan dari dalam ini, hati kita dimerdekakan oleh Tuhan. Wih saudara, orang mau cerita apa? Orang mau nilai apa dalam pelayanan kita? Orang mau rencanakan bagaimanapun, kita akan tetap stabil, saudara. Kita tetap akan bersukacita. Ya, mau song leadernya mau menyanyi lagu, lagu apa lagi ini? Kita tidak akan terpancing dengan keadaan seperti Yesus. Dia tidak terpancing keadaan luar. Orang mau fitnah dia. Orang mau caci maki dia. Bapak tidak kasih fasilitas sama dia. Dia tidak ngomel, saudara. Makanya kami ini pendeta-pendeta kadang-kadang perlu bertobat juga. Kita perlu kembali lagi, saudara, melihat hidup kita. Betul nggak saya sudah merdeka? Pernah satu kali
ada satu cerita seorang guru. Makanya saya bilang, Tuhan kalau suruh lakukan firman itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bukan mau curi uang saudara, bukan mau saudara yang dikasih Tuhan memanfaatkan saudara. Ya, Tuhan gak seperti itu saudara. Tuhan gak seperti itu. Tuhan itu kasih, dia baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Makanya seringkali dikatakan bahwa gada dan seringkali Tuhan itu pakai tongkatnya untuk pukul apa? Kadang-kadang kan domba itu saudara sedikit ya orang bilang sedikit kepala batu. Sedikit dia cambuk, ayo masuk kembali. Tujuannya apa? Ayo masuk kembali, ayo lakukan kembali firman Tuhan. Seringkali kita dicambuk seperti itu dengan tongkatnya, tapi bukan untuk menginginkan kita mati, binasa, enggak, hancur, enggak. Dia cambuk dengan kasih, supaya kembali lagi ke jalan Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan lagi. Dia ingatkan kita kembali, mungkin kita sudah tinggalkan firman, kita tidak taat lagi. Kita tidak sungguh-sungguh lagi hidup di dalam firman. Kita tidak benar-benar lagi pegang pada firman. Orang lain lakukan itu, kita juga ikut-ikutan. Ini berbahaya saudara. Tuhan mau kita betul-betul bebas. Nah, saya lanjut cerita tadi saudara. Jadi guru ini bilang gini sama murid-muridnya. Nanti kalian kumpulkan telur sebanyak-banyaknya. Jadi di telur itu kalian, kentang. Jadi di kentang itu kalian tulis nama orang yang kalian tidak senangi. Siapapun yang kalian temui tulis. Jadi murid-murid ini siapapun yang dia ketemu, dia tulis namanya, dia taruh di kantong plastik. Dia taruh kantong plastik. Sampai 1 minggu. Apa yang terjadi? Banyak muridnya mengeluh. Aduh Bu Guru, belum berat, busuk lagi, bau. Tahukah saudara bahwa ketika Tuhan suruh kita ngampunin, bukan karena Tuhan tidak adil. Bukan karena Tuhan bela yang itu, enggak saudara. Bayangkan saudara, anak-anak yang setiap orang yang dia tidak senangi dia catat. Saudara sementara yang pertama bawa beban. Yang kedua saudara bawa sesuatu yang busuk. Kita aja gak suka apalagi Tuhan. Jadi ketika kita disuruh lakukan firman, ketika kita disuruh tinggal di dalam firman Tuhan, itu untuk kebaikan kita. Amin. Itu untuk kebaikan kita dan itu yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Tidak usah terpancing dengan orang lain. Kok itu tidak gereja, tidak usah. Kita tetap pegang firman Tuhan. Waktu Ishak orang semua lari saudara. Lari semua, kelaparan. Ishak kamu kemana? Tuhan suruh saya tinggal. Ishak orang lari semua. Tidak, Tuhan suruh saya tinggal. Bukan cuma tinggal. Disuruh apa? Hah? Disuruh nabur. Ya ilah Tuhan. Udah krisis begini, kita disuruh nabur. Aduh, bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang apa? Ayo nabur Ishak. Waktu Ishak nabur, Alkitab katakan, dia bukan makin miskin. Waktu dia taat, waktu dia pegang firman Tuhan, dia tidak tambah miskin. Justru dia apa? Bertambah kaya, kian hari, kian kaya. Jadi kalau Tuhan suruh lakukan firman apa? Saudara, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Alkitab catat, dunia ini jahat saudara. Jahatnya minta ampun. Tuhan mau melepaskan kita, sekalipun kita ada dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mau melepaskan dari ikatan-ikatan dunia ini. Berapa banyak kita lihat di televisi saudara. Anak rela pukul orang tuanya gara-gara minta uang 5.000 tidak dikasih. Rela masukkan mamanya ke penjara gara-gara cuma singkong.
Dunia ini jahat, saudara. Makanya saya bersyukur Tuhan. Tuhan bilang dunia ini, kita di dunia ini cuma sementara. Kalau Tuhan bilang begini, Rudi kamu kekal di dunia, ya ampun. Berapa banyak penderitaan, air mata, sakit penyakit, kejahatan yang harus kita lihat. Waktu engkau nanti habis waktumu, jangan takut. Ada tempat yang jauh lebih indah di sana. Dan Alkitab katakan gini, di sana tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi persoalan. Tapi sukacita kekal sampai selama-lamanya. Masihkah kita ragu akan Tuhan ini? Oleh sebab itu, kita bukan cuma nyanyi tentang Tuhan baik. Bukan. Tetapi mari kita ekspresikan itu bahwa ya Tuhan kita baik. Makanya saya pegang firman Tuhan. Tuhan saya Tuhan terlalu baik. Makanya saya mau mempraktekkan firman. Saya mau melakukan firman. Kalau hari ini yang kau lakukan firman masih beban. Masih ngomel kiri kanan. Masih bersungut-sungut. Sesungguhnya engkau belum merdeka. Tapi ketika engkau datang ibadah dengan sukacita. Engkau datang ibadah, sekalipun apa yang kau merindukan belum Tuhan jawab. Engkau tetap pelayanan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun mungkin fasilitasnya minim, engkau tetap melayani sungguh-sungguh. Berarti kita sudah betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan. Hari ini keputusan untuk merdeka bukan tergantung tetangga, pendeta, atau gereja. Sekarang tergantung kita. Maukah kita mengambil satu keputusan hari ini? Tuhan, saya mau merdeka. Mungkin hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kita letih, lesu, berbeban berat. Saudara yang tidak enjoy, tidak ada lagi sukacita. Rumah tangganya kita garingnya minta ampun. Mari kembali lagi bahwa Tuhan bilang gini, kerajaan sorga itu bukan cuma berbicara tentang apa saudara, kuasa. Tetapi di situ ada damai, di situ ada sukacita. Sekalipun saudara, saya mau bilang gini, fasilitas. Bukan berarti saudara tidak bisa punya fasilitas, silakan. Bukan berarti saudara tidak boleh punya barang-barang branded, silakan. Tapi bukan itu sumber sukacita kita. Itu bukan ukuran kita. Kenapa saya bersukacita? Kenapa saya kuat? Kenapa saya punya pengharapan? Karena ada Tuhan dalam hidup saya. Dan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Apa yang ada dalam dunia ini suatu saat, percayalah, itu akan hilang. Itu akan hilang, saudara. Kalau engkau taruh di situ imanmu, kalau engkau taruh situ pengharapanmu, kalau engkau taruh situ sukacitamu, maka selamat bersedih. Itu suatu saat nanti akan hilang. Akan hilang. Tetapi kalau engkau taruh hidupmu, sumbermu adalah Tuhan. Sukacitamu adalah Tuhan. Itu tidak akan pernah hilang, kekal sampai selama-lamanya. Maukah engkau merdeka hari ini? Karena saya percaya gini, ketika kita merdeka, sekali lagi ada sukacita di sana. Ada damai di sana. Bagaimana ada satu kesaksian saya punya anak rohani. Waktu dia mau menghadapi yang namanya kematian, saudara. Dokter udah vonis dia. Tapi dia bilang begini sama saya, Kak Rudi, saya tidak minta lagi kesembuhan sama Tuhan. Tidak minta lagi. Tapi saya minta bagaimana hidup saya berkenan kepadanya. Bagaimana saya, akhir hidup saya mengasihi dia. Dia sudah menang, saudara. Dan di akhir hidupnya, dia buktikan kepada Tuhan bahwa dia mau berubah. Banyak orang-orang seperti itu sudah. Dia tidak minta lagi. Kalaupun Tuhan hari ini sembuhkan, puji Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan berkehendak lain, berarti itulah yang terbaik. Kalau kita seperti Yesus waktu di Taman Getsemani, keputusannya Bapa sama dia apa, saudara? Apa keputusan Bapa sama dia? Waktu di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapa. Karena dia tahu dia akan terpisah dengan Bapa. Karena dia tahu, saudaraku, dosa itu, manusia itu, wah. Yang saudara pikir gampang Yesus itu. Dalam rupanya sebagai manusia, saudara. Dalam rupanya sebagai manusia.
Saudara kalau dalam rumah tanggung 1-2 orang aja, saudara. Tanggung ya, ditanggung hidupnya, bagaimana semuanya ditanggung. Saudara bagaimana? Woi beban Pak, kenapa? Ini 2-3 orang saya urus, ini beban kadang-kadang. Yesus harus nanggung, bayangkan. Dalam rupanya sebagai manusia, dia tanggung semua dosa manusia. Baik yang sudah lahir maupun yang sebelum dilahirkan. Dia tahu bahwa ada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Dia tanggung semua, makanya dia mati sekali untuk semua dosa manusia. Dia tanggung, wah bebannya itu luar biasa saudara. Bukan karena beban, bukan karena saudara itu menjadi masalah bagi dia, tidak. Tapi dia memang menanggung dengan sukacita. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia itu, wah kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam keadaannya sebagai manusia itu berat saudara. Tapi Alkitab bilang begini, dan saya sangat bersyukur punya Bapa seperti dia. Dia dalam keadaan manusia, setia sampai selesai di atas kayu salib. Sampai selesai, tidak setengah-setengah. Sekalipun untuk menuju ke Golgota, untuk menanggung salib itu tidak gampang. Tapi Alkitab berkata, dia sampai selesai. Hari ini kita sudah mendengar, membaca tentang Yesus. Dan kita tahu bahwa tujuannya baik dalam hidup kita. Tidak ada kecurangan, tidak ada kejahatan dalam Tuhan. Yang ada adalah kebaikan. Kalau hari ini engkau mau, saya mau bebas. Saya mau betul-betul merdeka di dalam Tuhan. Maka engkau harus betul-betul tinggal dan memegang kebenaran firman itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hatimu hari ini. Saudara, dia hadir saat ini, saya percaya. Dan saya percaya kebenarannya akan diteguhkan hari ini. Mari siapkan hatimu saat ini. Di atas kayu salib dia sudah katakan, sudah selesai semua. Dan kalau hari ini masih ada beban-beban itu, izinkan Tuhan untuk membebaskan engkau hari ini. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau berkenan
Yang butuh Tuhan, mari angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya. Sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Jesus Tuhan, Kau tempat penghiburan, amin, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah mana dapat pelindung Kau sembah, Kau sembah bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sungguh penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hadiratnya ada di sini, saudara. Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan, apakah engkau benar-benar sudah merdeka hari ini? Ataukah masih ada sesuatu yang mengikat engkau? Biarkan pribadi lepas pribadi hari ini. Berurusan dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan akan membebaskan engkau dan memulihkan engkau hari ini. Engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Hidupmu akan penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan lepas kemenangan. Itu yang Dia janjikan. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada pikiran-pikiran yang membuat engkau takut hari ini. Tuhan bilang, mari yang letih lesu, yang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada. Haleluya. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya, ajar kami percaya. Ajar kami Tuhan, ajar kami percaya. Engkau yang membebaskan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Engkaulah
Yehova, Jireh bagi kami. Sebab perbuatanmu nyata, perbuatanmu sungguh nyata. Bebaskan setiap kami, merdekakan setiap kami. Sikira bayana masekerere. Bebaskan roh kami di dalam nama Yesus. Mari nikmati kemerdekaan yang Tuhan siapkan bagi engkau. Mari nikmati, mari terima itu di dalam hidupmu. Terima itu di dalam hidupmu. Jangan biarkan dunia ini memperbudak engkau. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Kau akan hidup di dalam kelimpahan. Kau akan hidup di dalam kemerdekaan, damai sejahtera, sukacita. Karena engkau ada dalam pemerintahan kerajaan sorga. Bebaskan Tuhan saat ini. Segala pikiran-pikiran yang mengganggu, membuat takut, membuat khawatir. Bebaskan jemaatmu hari ini. Di dalam nama Yesus. Sehingga mereka berjalan dengan sukacita bersama dengan engkau. Mengerjakan semua kehendakmu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang para pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami makan tubuh dan darahnya Tuhan. Kami makan perjamuan dengan sukacita, dengan iman, bukan dengan ketakutan. Tapi dengan iman, dengan sukacita. Sebab kami tahu ada kuasa di dalam tubuh dan darahnya Tuhan. Terima kasih karena dosa kami sudah diampuni. Kami sudah dibebaskan daripada penghukuman. Terima kasih buat bilur-Mu yang sudah menyembuhkan kami Tuhan. Sehingga kami tidak takut lagi. Karena Engkau selalu menyertai kami. Berkati seluruh para pelayan-pelayan perjamuan suci. Bahkan hamba-Mu. Bahkan seluruh sidang jemaat yang akan menikmati roti ini dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar. Amin. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam.
Yang sudah dapat mari bangkit berdiri. Kau Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari naikkan pujian ini sambil engkau bersyukur, sambil engkau bersyukur. Sungguh besar pengorbanan. Yang sakit pasti disembuhkan Tuhan. Oleh binurnya engkau sembuh. Amin. Sungguh besar, sungguh besar. Sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan. Haleluya. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Mari angkat roti itu lebih tinggi dari kepala saudara. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan itu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita mau minum dalam nama Yesus. Mari kita 1 menit ke depan kita bersyukur. Mari bersyukur. Mari berterima kasih. Mari berterima kasih. Mari berterima kasih saudara. Luar biasa kau Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau bilang kami bangga punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Bukan cuma waktu ketika kami diberkati Engkau ada. Tetapi justru ketika kami ada di dalam lembah kekelaman Engkau ada di situ. Bersama-sama dengan kami. Manusia boleh meninggalkan kami. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap selalu ada di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Gembala. Haleluya Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Kemerdekaan kepada sakit penyakit. Kemerdekaan kepada pengampunan. Dan semua kami sudah terima daripada Engkau Tuhan. Berkati juga KKR Sibalago Tuhan tanggal 17 Agustus. Kami tahu Tuhan secara manusia kami tidak mampu. Tetapi kami tahu Engkau sudah siapkan semuanya juga Tuhan. Termasuk cuaca, termasuk listrik PLN, termasuk semua perjalanan daripada umat-Mu sampai ke Sibalago. Kau pelihara, tutup bungkus dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan. Mujizat masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Urapi dia, pakai dia lebih heran lagi juga Tuhan. Berkati keluarga nikahnya, berkati penggembalaannya juga Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga nikah kami, anak-anak kami. Berkati pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerja Kau usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sedikit pengumuman baptisan air ada sebentar.